Oke, sekarang Mas Ilham juga sudah ada 3 anak ya, Mas Ada ya? 3 ya. Boleh kami tahu nama-namanya dan Kalau yang mereka pertama sekarang... perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan lagi. Yang pertama namanya Nadia, dia lahir di München, di Jerman. Tahun 92, jadi dia itu umurnya sudah 23 sekarang. Insya Allah, mudah-mudahan pada tanggal 13 Juni ini, dia akan lulus kuliah di Amerika. Wow, Ya. bidang? Dia kebetulan ambil ekonomi. Oke. Ekonomi di Universitas Chicago. Kemudian nanti bulan September dia akan meneruskan kuliahnya mau ambil master di bidang finance di London, di Imperial College. Nah itu si Nadia, dia lahir di Jerman tahun 92. Pasha tuh anak kami yang laki-laki, dia lahir di Bellevue dekat Seattle. Waktu saya kerja di Boeing sebagai senior, dia lahir di situ tahun 95. Dia juga kuliah di Amerika. Kebetulan di kota yang sama juga di Chicago, di Illinois Institute of Technology. Kebetulan juga saya tidak paksakan dia, begitupun juga ayah saya tidak paksakan dia. Dia kuliah yang sama, seperti ayahnya, seperti kakeknya. Jadi ambil teknik penerbangan. Ada influence Like juga pada grandfather, dia. like father, like son gitu ya. Tapi ya terus terang saya tidak paksakan sama sekali. Kurang lebih sama nggak? Maksudnya passionnya untuk ke penerbangan dan kelihatannya Pasha ini kedepannya akan bikin pesawat yang lebih hebat dari bapaknya. Siapa tahu? Saya kira dunia ini terbuka untuk dia. Oke, Ya. si bungsu? Si bungsu itu namanya Tiffany. Dia itu umurnya 13. Dia kelas S1 SMP, masih di Jakarta, tinggal dengan kami. Dia di Al-Azhar. Di Al-Azhar Pusat yang di Sisingamangaraja. Oke. Kelas 1 SMP. Kelihatannya dia kemana tuh? Nah ini belum kelihatan. Passionnya belum kelihatan. Dia itu sangat saya sangat bangga dengan tiga anak saya. Mereka punya pertama karakter, sifatnya mereka itu semuanya baik sekali. Mas Ilham itu ingin nggak memiliki romansa yang seperti ayah dan ibu? Siapa yang nggak punya, nggak ingin kayak gitu ya? Memang salah satu role modelnya mereka. Saya kira ya. Ini kami akan menghadirkan seseorang ya yang mungkin saksi hidupnya Mas Ilham selama ini. Halo, udah tahu. Halo Mbak. Halonya ini. Tadi bilangnya kemana? Nggak tahu. Nggak bilang. Oke, ya. Saya di sebelah Boleh situ. ya sebelahan. Ya. Ini deketan boleh kok. Bisa lucu. Enggak, tadi mungkin dipanggilnya ke bahasa di Bandung ya. Iya. Ini saya panggilnya Mbak Insana. Berapa tahun nih Mbak? Sudah menikah sama Waduh, udah lama banget. Nggak bisa dipakai angka. 27? Menjelang 28. Wow, awet banget ya. Diawetin kali ya. Diawetin. Tapi betul nggak bahwa Mbak Insana inilah yang membuat Mas Ilham belajar bahasa Indonesia dan terus yang harusnya tinggal di Jakarta 2 minggu ini manjang jadi 6 bulan. Iya betul. Gimana itu Betul ceritanya? sekali itu. Mbak Mungkin Insana mau cerita cerita. Mbak Insana aja. Oke, Mbak Insana yang mau cerita. Aku tuh waktu itu dibawa oleh sepupunya yang saya udah kenal melalui sepupu saya yang lebih tua. Soalnya ada acara selamatan. Ada selamatan. Karena saya pas lulus S2 Saya nggak pernah kenal dengan keluarga ini, tapi kalau keluarga sepupu-sepupunya kita pernah kenal. Nggak tahu siapapun di rumah itu yang ada, saya nggak pernah tahu. Masuk, saya lihat orang tuanya. Loh, kok Pak Habibie sama Bu Habibie? Terus waktu saya salaman, Ibu Habibie maminya yang bertanya, ini siapa? Bu, saya juga dibawa sama saya jujur, saya juga dibawa, saya juga nggak tahu, belum muncul, saya belum lihat suami saya waktu itu. Terus saya ketemu papahnya, ini siapa? Ditanya lagi. Tiba-tiba di ujung omnya, adiknya papa itu sudah kenal kepada saya sejak masih kecil-kecil TK. Sini saya kenalin ponakan saya. Om, kalau anaknya Om saya udah kenal, bukan yang itu, ini ponakan gua katanya. Kalau kadang suka bicaranya gua lu kan. Ya muncullah bapak ini dengan bahasa Indonesia yang unik sekali. Oh ini produknya Pak Habibie, dalam hati gitu. Oh ini anaknya, aku bilang ketawa, terus kita dance ya habis itu ya, dijodohin. Kita dance. Habis dance saya tinggal karena teman saya udah segrup udah ngajakin tempat lain. Muncul ngikutin. Ngikutin terus? Nggak tahu ya, terus deh sampai hari ini. Sampai pending yang harusnya 2 minggu itu
Iya, emang tadinya saya punya rencana untuk balik ke Eropa. Saya sudah ada janji-janji di situ lah ya, mau kerja di sana, kerja praktis situ. Tapi nggak jadi, karena ya saya penasaran gitu ya. Base-nya penasaran. Iya. Sampai les bahasa Indonesia? Saya ambil di situ. Dari ya. dulu udah les bahasa Indonesia. Enggak, saya baru mulai di situ. Oh gitu ya? Iya. Oh, Loh, pengakuannya baru aja malam ini. Itu les Banyak kan saya bahasa ambil Indonesia. les, karena waktu itu bahasa Indonesia masih ya AO gitu. Karena mengerti dan bisa, tapi kurang terstruktur. Karena saya nggak pernah sekolah di Indonesia. Oke. Sedetik pun tidak pernah. Iya. Kalau Mas Mas Ilham dan Mbak Insana ini memilih untuk mendidik anak-anak ini seperti Pak Habibie dulu atau punya cara sendiri? Kita Yang punya mau- cara sendiri masing-masing. Kalau ini didikannya cala arah papa, kalau saya orang tua saya. Saya terus terang kalau saya itu lebih ke software mungkin ya. Jadi lebih ke nilai-nilai daripada karakter ya. Dari mulai kita kepada Tuhan dulu, kepada manusianya dan transparansi sama anak mungkin ya. Jadi kalau yang saya bilang, ya itu nggak fair, saya akan ngomong gitu. Iya. Oke, salam untuk anak-anak semua, salam untuk Pak Sama. Habibie juga. Disampaikan. Ya, Terima mudah-mudahan kasih. beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Contoh ya. Dan Amin. kebahagiaan. Contoh yang baik ya, panutan ya. Iya, terima kasih Mbak Insana. Yuk. Mas Iwan terima kasih, Mas Budi terima kasih semuanya. Teman-teman mahasiswa di sini terima kasih. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Mas Ilham terima kasih Mas. Terima kasih ya. Bye.